Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Diandi Siska Family. Nah, hari ini teman-teman aku mau nge-share ya kegiatanku membersihkan kamar mandi. Nah, di sini akan aku kasih tips ya teman-teman buat kamar mandinya lebih nyaman, lebih wangi, lebih bersih dan tentunya jauh dari penyakit. Nah, di sini aku pakai apa saja? Aku pakai citron 1 bungkus, terus aku masukkan ke dalam baskom kecil dan aku tambahkan 1 liter air panas. Dan setelah itu aku tambahkan mama lime secukupnya sesuai selera aja teman-teman. Nah, setelah semuanya tercampur kita diamkan 5 menit saja. Jangan terlalu lama. Nah, di sini teman-teman, aku udah diamkan 5 menit, langsung saja aku aduk dan lanjut ke tempat eksekusi. Nah, kita mau eksekusi ya kamar mandinya aku atau kamar mandi pribadi perumahan aku ya teman-teman. Nah, ini dia kenampakan sebelum aku memulai untuk membersihkan kamar mandiku yang penuh lumut, kerak, dan pokoknya di sini kadang tuh hewan-hewan masuk ya teman-teman, seperti cacing-cacing kecil. Nah, untuk membasminya itu tadi 3 bahan yang aku pakai. Nah, seperti teman-teman lihat di situ kerak-kerak warna kuningnya itu terpampang nyata ya teman-teman, sangat kotor dan sangat menjijikkan. Namun nanti akan aku sulap menjadi kamar mandi yang seperti baru kembali. Jadi teman-teman jangan di skip ya videonya, nonton sampai selesai. Dan lanjut teman-teman ke videonya. Ini bagian atasnya ya, untuk catnya itu juga udah agak kusam, tapi di sini kita selesaikan dulu bagian keramiknya ya, karena di keramiknya itu udah banyak lumut dan kerak-kerak yang sangat mengganggu ketika kita beraktivitas di dalam kamar mandi. Nah, di sini teman-teman, dinding keramiknya aku olesi ya. Tadi racikan itu sabun mama lime, citron 1 bungkus dan air hangat 1 liter. Nah, di sini aku oleskan ya dinding-dindingnya mulai dari bawah sampai ke atas. Nah, biar menyeluruh teman-teman, aku memulai dari samping pintu aja ya. Nah, sebentar kita akan keliling di dalam kamar mandi ini. Semoga teman-teman dari proses pembersihan kamar mandi ini akunya bisa betah di dalam kamar mandi, baunya enggak enak dicium ya, dan baunya akan kembali seperti semula waktu kamar mandi ini baru dipakai gitu. Nah, ini teman-teman aku udah sampai ya untuk bagian atasnya. Memang sih kalau di dalam kamera itu keraknya nggak terlalu kentara, tapi kalau aslinya keraknya itu kuning dan bercampur lumut. Nah, aku pakai 3 ramuan tadi atau 3 bahan untuk membasmi semua ini. Nah, ini teman-teman, kalau bagian sudut pintunya itu kita bisa lihat ya, kenampakannya itu sangat kotor dan warnanya pun kuning kecoklatan. Nah, ini untuk bagian pintu bagian luarnya teman-teman. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga teman-teman harus juga memperhatikan tempat seperti ini ya, karena ini harus selalu dibersihkan. Kalau nggak kuat, misalnya setiap hari, kita bisa 1 minggu sekali, supaya hewan-hewan itu nggak masuk melalui saluran pembuangan ya. Karena di sini jujur kadang tuh aku temukan cacing tanah atau cacing air gitu ya teman-teman. Ini teman-teman lantainya sangat kotor juga ya. Ini udah seminggu aku nggak bersihin, jadinya seperti ini. Ini adalah lumut-lumut lantai teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat betul-betul cairan atau 3 bahan yang tadi saya buat itu sangat berfungsi. Nah, ini dia tahap-tahap yang aku lakukan membersihkan kamar mandiku agar bisa menjadi kamar mandi yang bersih, wangi, dan tentunya sehat untuk kita tempati atau kita lakukan aktivitas di dalamnya, merasa nyaman dan tenang.
Nah, sambil aku juga bersihin untuk bagian atasnya, aku mau sapa-sapa ya bunda-bunda dan sahabat onlineku yang jauh di sana. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan dipermudah dalam segala hal. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang selalu memberikan support di channel aku, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke videonya teman-teman. Di sini aku juga mengolesi untuk sawer atau sower teman-teman, karena aku nggak mahir dalam berbahasa Inggris, maaf ya teman-teman. Mungkin bisa dibetulkan di kolom komentar teman-teman penyebutannya seperti apa, karena aku ingin kamar mandiku itu sehat, bersih, dan jauh dari penyakit atau kuman yang kadang mampir kalau kita tidak sering membersihkannya. Makanya aku lakukan ini. Nah, tipsnya teman-teman itu tadi, dengan menggunakan 3 bahan, insya Allah kamar mandi teman-teman itu jadi sehat dan tentunya bersih dan kinclong. Aku teman-teman di situ beli bahannya sangat murah, karena citron itu hanya 1000-an ya teman-teman, dan akhirnya pun kita ambil dari rumah dan dipanaskan juga secara gratis karena memang di rumah sudah tersedia. Dan untuk sun mama lainnya itu bisa diganti dengan sunlight atau sabun cair yang lain yang bunda-bunda atau teman-teman atau mas-mas punya di rumah. Pakai itu saja, karena campurannya untuk sabunnya itu terserah merek mau pakai apa saja. Nah, di rumah kebetulan adanya mama lain, makanya aku pakai mama lain. Nah, di sini aku udah di bagian keramik bagian bawahnya teman-teman beserta lantainya, dan aku akan perlihatkan teman-teman setelah aku menyiram keramik dan lantainya ini betul-betul kotorannya itu terangkat. Di sini akan aku buktikan teman-teman bahwa 3 bahan ini betul-betul ampuh membasmi kerak yang ada di keramik kamar mandi. Nah, ini dia kenampakannya teman-teman. Betul-betul wow, amazing. Nah, lanjut teman-teman, di sini aku di toilet ya, bagian toiletnya. Di sini juga nggak terlalu kotor ya, karena sering dibersihkan oleh Pak suami. Makanya aku nggak setengah mati ya buat ngoles-ngolesin dan nggak terlalu nekan-nekan gitu ya. Aku cuma pakai tenaga sedang kalau di sini, karena betul-betul ini sering dibersihkan oleh Pak suami ya. Makanya aku nggak terlalu ngeluarin tenaga gitu. Ya, ini dia untuk toiletnya udah bersih. Nah, lanjut setelah toilet, aku juga untuk lantai di depan pintu ini juga sangat terlalu kotor ya. Kita bisa lihat teman-teman kenampakannya warnanya kuning, udah mau kecoklatan. Nah, di sini juga akan aku perlihatkan teman-teman penyiramannya, dan semua kotorannya terangkat dan hilang ludes tanpa tersisa. Asalkan ada kemauan serta tidak membuat rasa malas kita itu dipelihara, insya Allah rumah itu tetap bersih dan nyaman, khususnya untuk tempat-tempat tertentu seperti ini. Nah, ini aku udah siram ya teman-teman, betul-betul lumut, keramiknya itu terangkat. Nah, ini pembuktian bahwa 3 bahan tadi itu betul-betul ampuh untuk digunakan sebagai pembersih keramik kamar mandi. Alhamdulillah ya teman-teman, di sini juga aku nggak sendiri ngebersihinnya, dan untuk tahap terakhirnya aku serahkan kepada Pak suami, karena untuk terakhir itu showernya itu susah dibersihkan ya, kerak-keraknya butuh tenaga yang ekstra untuk mengolesinya, karena di situ keraknya agak keras ya. Makanya aku kasih sama Pak suami. Nah, ini dia Pak suaminya teman-teman, karena tenaganya itu lebih besar daripada aku, makanya Pak suami yang lanjutin. Nah, nggak terasa teman-teman, kita udah di akhir video ya. Sebagaimana seperti biasanya tuh teman-teman, videonya itu sampai beberapa menit saja. Nah, kurang lebihnya teman-teman mohon dimaafkan dalam videoku, karena aku hanya manusia biasa teman-teman ya, selalu pasti mempunyai kesalahan. Nah, di sini kenampakannya teman-teman udah nyata bahwa kamar mandi setelah kita bersihkan itu betul-betul memukau dan bagus serta indah dan menarik, dan tentunya sehat dan wangi gitu teman-teman. Nah, kita udah sampai di sini dulu ya. Mohon maaf teman-teman.
Saya nggak bisa panjang lebar, intinya ini adalah tips membersihkan kamar mandi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.